Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Untuk submateri yang akan kita bahas yaitu memahami bentuk penyajian relasi dan memahami ciri-ciri fungsi. Yang pertama, kita akan membahas memahami bentuk penyajian relasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang relasi? Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh. Nah, gambar ini merupakan diagram dari silsilah keluarga Bapak Rizky dan Ibu Syifa. Bapak Rizky dan Ibu Syifa ini memiliki anak yaitu Ari, Reza, dan Riri. Ari menikah dengan Merin, memiliki anak Ibrahim dan Maryam. Reza menikah dengan Nora, memiliki anak Yusuf dan Zahra. Sedangkan Riri menikah dengan Rio, memiliki anak Aisyah. Jika anak-anak Pak Rizky dan Bu Syifa dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, anak-anaknya ini dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Ari, Reza, dan Riri. Untuk penulisannya seperti ini. Nah, ini dibaca himpunan A, Ari, Reza, Riri. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Rizky ini merupakan cucu-cucunya. Dan Bu Syifa dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Ini merupakan himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Ibrahim, Maryam, Yusuf, Zahra, dan Aisyah. Untuk penulisannya seperti ini. Himpunan B, Ibrahim, Maryam, Yusuf, Zahra, Aisyah. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A, ini anggota himpunan B ke anggota himpunan A, memiliki himpunan keluarga atau relasi anak dari. Jadi ini merupakan anak dari ini. Sedangkan hubungan anggota himpunan B, ini himpunan B, dengan Pak Rizky dan Bu Syifa, memiliki relasi cucu dari. Jadi ini merupakan cucu dari Bapak Rizky dan Ibu Syifa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi di sini ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua dengan cara diagram kartesius, dan yang ketiga dengan cara pasangan berurutan. Nah, di sini ada permasalahan. Ada data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nama siswanya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Pelajaran yang disukai, Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai IPA, IPS, kesenian, Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris, Elo menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, diketahui himpunan A, Abdul, ini himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Himpunan B, matematika, himpunan B ini pelajarannya ya. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Pelajaran yang disukai itu adalah relasi atau hubungan yang menghubungkan. Nah, di sini pada permasalahan tersebut dapat dinyatakan dengan diagram panah,
diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Yang pertama, dengan cara diagram panah. Nah, ini merupakan contoh diagram panah untuk pelajaran kesukaan. Gambar di samping ini menunjukkan relasi pelajaran yang disukai. Ini pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah ini menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Contohnya, Abdul berelasi dengan matematika dan IPA. Jadi, Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Sedangkan Chandra, panahnya kemana nih? Ke keterampilan dan olahraga. Jadi, Budi menyukai pelajaran keterampilan dan pelajaran olahraga. Dini, panahnya kemana? Ke bahasa Inggris dan ke kesenian. Jadi, Dini ini menyukai pelajaran bahasa Inggris dan kesenian. Sedangkan Elok, panahnya kemana saja ini? Ke matematika, kemudian ke IPA, kemudian ke keterampilan. Jadi, Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya dengan cara diagram kartesius. Nah, ini merupakan gambar dari diagram kartesius pelajaran kesukaan. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar. Ini sumbu mendatar, ada Elok, Dini, Chandra, Budi, dan Abdul. Kemudian, anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Ini tegak, ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Setiap pasangan anggota himpunan A berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan titik atau noktah. Ini titik atau noktah. Nah, gambar di samping ini menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai. Contohnya, Abdul menyukai pelajaran apa? Titiknya ini pada himpunan B relasinya ke matematika. Kemudian titik ini relasi ke sumbu B yaitu pelajaran IPA. Jadi Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran apa saja? IPA, IPS, dan mana lagi titiknya ini? Relasi ke sumbu B yaitu kesenian. Jadi Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra, mana titiknya yang menghubungkan Chandra? Ini. Menyukai keterampilan dan olahraga. Sedangkan Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok menyukai pelajaran matematika, kemudian IPA, dan satu lagi ini titiknya ke sumbu B yaitu keterampilan. Jadi Dini menyukai IPA, matematika, IPA, dan keterampilan. Seperti itu untuk diagram kartesius. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, ini untuk data pelajaran yang disukai untuk siswa kelas 8 yang di permasalahan yang tadi ya. Nah, apabila data pada tabel di samping ini dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A, ini A, ke himpunan B, yaitu Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Seperti itu untuk himpunan pasangan berurutan. Nah,
untuk submateri selanjutnya yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Mari kita memahami ciri-ciri fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Setiap anak hanya mempunyai satu ayah, sehingga setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Contohnya seperti ini. Adi mempunyai ayah Muhsin, Dimas mempunyai ayah Harun, Chandra mempunyai ayah Nawir, Deni mempunyai ayah Hasan, Rangga mempunyai ayah Hasan. Nah, di sini anggota himpunan A ini harus memiliki pasangan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, selanjutnya perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi mana saja yang merupakan fungsi? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini merupakan fungsi semua atau bukan? Mari kita bahas bersama. Nah, gambar 1 ini ternyata bukan fungsi, sebab ada anggota dari A yang berpasangan dengan dua anggota dari B. Seperti ini, ada A3 berpasangan dengan dua anggota B, yaitu B1 dan B4. Seperti itu, maka gambar 1 bukan fungsi. Nah, gambar 2 ternyata juga bukan fungsi. Karena apa? Karena ada anggota dari A yang tidak punya pasangan pada anggota B. Yang mana yang tidak mempunyai pasangan dari anggota A? Oh, ternyata A3 tidak memiliki pasangan. Jadi pada himpunan anggota A ini harus memiliki pasangan semuanya, tidak boleh jomblo, harus memiliki pasangan semuanya untuk anggota himpunan A. Nah, kemudian pada gambar 3 ini merupakan fungsi. Ternyata gambar 3 yang merupakan fungsi, sebab setiap anggota dari A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota dari himpunan B. Seperti ini, A1 memiliki pasangan B1, A2 memiliki pasangan B3, dan A3 memiliki pasangan B4. Nah, meskipun pada himpunan B ini ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu B2, itu tidak masalah. Yang penting untuk himpunan A harus memiliki pasangan semuanya. Namun pasangannya harus tepat satu, tidak boleh bercabang seperti ini. Tidak boleh bercabang seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada keterangan semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Ini daerah asalnya disebut dengan domain. Kemudian semua anggota himpunan B di sini atau daerah kawan itu disebut kodomain. Yang warna hijau-hijau ini kodomain. Kemudian hasil pemetaan dari domain ini ke kodomain disebut ring fungsi atau daerah hasil. Ini hasil panahnya itu merupakan ring atau daerah hasil. Mari kita amati. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A ini merupakan daerah asal atau yang disebut dengan domain. Ini disebut dengan domain. Kemudian himpunan B merupakan daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau ring fungsi. Ini yang merupakan hasil dari pemetaan. Hasil dari pemetaan 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Jadi 5, 6, 7 ini merupakan ring atau daerah hasil. Nah, ini sehingga dapat disimpulkan bahwa domainnya adalah himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Kodomainnya adalah 4, 5, 6, dan 7. Kodomainnya itu daerah kawan.
Kemudian untuk ring atau hasilnya adalah 5, 6, dan 7. Seperti itu ya anak-anak. Semoga dari sini kalian semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.